Bapak Urbanus dan anak-anak serta Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 1 Desember dalam gereja kita, gereja Katolik, itu diperingati dua martir besar, yakni Santo Dionysius dan Redemptus. Dua orang ini adalah warga asing. Keduanya adalah anggota Serikat Karmel. Dionysius adalah seorang biarawan imam Karmel yang berasal dari Prancis, sedangkan Redemptus berasal dari Portugal, yang adalah seorang bruder. Keduanya berangkat menuju Indonesia mengikuti rombongan Portugal waktu itu pada tahun 1638. Kedua orang ini adalah misionaris yang mewartakan kabar gembira. Mereka menyelinap masuk bersama rombongan Portugal itu. Tentu rombongan itu bukan saja orang beriman, tapi mereka ini adalah penjelajah yang mau tahu tentang dunia lain. Seperti biasa orang Eropa punya jiwa mencari tahu keadaan di luar daerahnya itu lebih tinggi, apalagi pada waktu itu. Dan keduanya dibunuh di Aceh pada tahun 1638 pada tanggal 29 November. Dikuburkan tanggal 1, diperingati tanggal 1 Desember. Keduanya adalah misionaris yang mewartakan sesuatu, yakni mewartakan kerajaan Allah, dan mereka berdua gugur. Lalu nampaknya seluruh usaha mereka gugur dan kelihatan tidak berguna apa-apa. Tetapi dalam iman kita yakin biji gandum yang jatuh dan mati akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Karena buahnya itu masih bertahan hingga saat ini, yakni tetap ada gereja di Aceh. Kedua martir ini tentu saja orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Dan untuk saat ini kita tidak perlu menjadi seperti mereka. Tetapi dengan cara kita masing-masing sebagai orang beriman, kita juga sebagai martir. Mungkin orang tua juga menjadi martir dalam keluarga. Yang lain menjadi martir karena penuh pengorbanan dalam pelayanan yang bersifat umum. Mungkin sebagai ketua KBG dan lain-lain. Banyak pengorbanan yang diberikan soal tenaga, waktu, perhatian, dan lain-lain. Itulah martir-martir kecil yang mungkin bisa saja kita katakan itu sangat sepele dan tidak perlu diceritakan atau bahkan tidak perlu dirayakan dalam perayaan Ekaristi Kudus karena menjadi hal yang biasa. Dan ternyata sebagai orang beriman dalam situasi apapun perlu dirayakan. Kehidupan ini perlu dirayakan. Sampai kematian pun dirayakan. Yakni dalam perayaan Ekaristi Kudus. Karena mereka mula-mula hidup sebagai orang beriman. Dan apa yang mereka lakukan itu penuh pengorbanan. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada mereka. Dalam bacaan Injil kita dengarkan, perlu bijaksana dalam hidup ini.
Yang tidak bijaksana yakni orang yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada dia. Mungkin lebih mengandalkan otaknya, pikirannya, pola pikir, pola hidupnya juga sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tidak lagi sesuai dengan pola pikir orang beriman, pola ucap orang beriman. Karena itu apa yang kita lakukan di atas dasar yang mudah sekali goyah. Bahkan kita mendirikan sesuatu di atas dasar pasir. Dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi, itu adalah orang bodoh. Karena tidak bijaksana. Tidak bisa mengatur bagaimana menempatkan satu bangunan besar itu di atas tanah yang tidak berbatu, tapi di atas pasir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang beriman pasti bisa mendengarkan. Dalam situasi tertentu orang berdoa itu dengan penuh teriakan, menyebut nama Allah terus menerus, tetapi perbuatannya bisa saja melenceng jauh dari apa yang dia ucapkan. Lidah kita dengan sangat mudah, gampang mengucapkan Tuhan, 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 tolonglah saya. Tetapi perbuatan kita bisa saja mencelakakan orang lain. Bisa saja perbuatan kita sampai pada tingkat membunuh, menghabisi orang. Berarti bahwa Yesus mau mengajarkan kepada kita sekalian, apa yang diucapkan oleh mulut itu harus memperlihatkan apa yang keluar dari hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau mengajarkan kepada kita dalam bacaan Injil tadi, perlu ala pola pikir. Pola pikir yang lama itu harus ditinggalkan. Pola pikir baru sebagai orang beriman harus dipertahankan. Ini dasar. Yang tidak memiliki pola pikir, pola hidup, pola ucap yang baik seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada dia, berarti kita hidup di atas satu dasar yang mudah sekali untuk diombang-ambingkan, mudah sekali runtuh, mudah sekali terbawa ke tempat yang lain, mudah sekali pindah ke rumah sebelah, mudah sekali tinggalkan ini dan pindah ke sebelah. Apakah dengan itu kita mendapatkan keselamatan, kegembiraan, dan kebahagiaan? Tuhan dengan sangat jelas mengajarkan kita memiliki dasar yang paling kuat, yakni beriman kepada Dia. Semakin kita beriman, berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, kita mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal, banyak peristiwa yang mengajari kita, dan itu jangan sepelekan. Pengalaman-pengalaman dalam hidup berkeluarga pun menjadi kekuatan bagi anak-anak, bagi orang lain. Pengalaman-pengalaman yang didapatkan dalam lingkungan hidup bertetangga dan dengan orang lain pun menjadi kekuatan, karena ada sesuatu yang kita temukan di sana, yakni biji-biji gandum itu ada di sana, yang terlihat sangat kecil, tapi dia akan bertumbuh ketika dia mati dan menghasilkan banyak buah. Bahkan sampai dikatakan oleh Yesus, burung-burung berlindung pada pohon itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan mengajari kita dengan sangat jelas. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita setia? Setia dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu kepada kita? Seringkali kita abaikan. Bahkan kita tidak mau memperhitungkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Lebih banyak mengikuti apa yang kita pikirkan, yang kita olah di otak kita yang sangat terbatas ini, yang sebentar lagi akan menguap dan hilang. Tuhan adalah juru selamat kita yang bertahan dan menghidupi kita dari waktu ke waktu. Saudara kita, Mama Christina Isa, mengalami banyak hal. Dan kita yakin bahwa pengalaman-pengalaman itu akan membantu dia untuk sampai kepada Tuhan, sampai ke rumah Tuhan, sampai masuk dalam kelompok para kudus. Karena itu seringkali kita mengucapkan di WA grup dan sebagainya,
kita ucapkan turut berduka cita. Semoga berbahagia bersama para kudus di surga. Semoga memasuki rumah abadi yang sudah disiapkan oleh Tuhan baginya. Ucapan-ucapan kita itu doa kita untuk orang yang kita kasih, orang yang kita sayangi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semoga iman kita bertumbuh dan semakin kokoh di atas dasar apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Keselamatan dengan sangat mudah ditawarkan kepada kita, dan kita boleh mengalami kalau kita bertahan hidup bijaksana seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Semoga